Hehe. Halo, jumpa lagi dengan saya Anthony dari channel YouTube Anthony Mining. Nah, kali ini kalau buka hashrate.no isinya semua dengan adalah DNX, DNX, DNX sampai bawah. Tapi untuk Nvidia, untuk AMD kayaknya belum di-develop minernya. Jadi khusus pengguna Nvidia. Di sini profit revenue-nya ada, bagus. Profitnya mendekati revenue. Berarti ini irit banget. Tentu dengan catatan ya harus di OC dengan baik dan benar. Ya kan? Contoh kalau saya buka, saya punya 3060 Ti di sini. Nah, kalau kita mining Nexa dapat 48 MHz dengan 126 watt. Makanya profitnya habis karena kemakan listrik 126 watt. Tapi kalau di Dinex ini dia katanya bisa kita tekan sampai 59 watt. Makanya cuma kemakan 0,15 dolar. Jadi kepotong listrik sedikit banget. Itu kalau bisa setting overclocknya. Kalau jalan 100 watt, ya sama aja bohong. Ini kan kalau jalan 126 watt ya kepotong 0,3. Ya habis juga, betul? Nah, itu satu poin yang harus kita kejar pada saat mining di Next. Kalau tidak, ya sama aja, tidak ada gunanya. Profitnya ya hilang, dimakan listrik. Oke, kalau saya buka di CoinMarketCap, seperti biasa, kalau kita bahas mining, saya selalu mulai dari CoinMarketCap. Kecuali Nexa, waktu itu belum ada. Tapi sekarang Nexa sudah ada loh. Ya, sedikit. Oke, di Next. Kita lihat harganya saat semua ini dia lagi mantul. Ya mungkin ikut Bitcoin, harganya ikut naik. Makanya profitnya juga kelihatan oke. Terus kalau kita scroll ke bawah, tidak ada. Ini market itu artinya jualnya di mana? Selalu ada yang tanya, jualnya di mana? Buka koin market cap, cari koinnya, klik market, langsung tahu. Artinya ada di TXBit dan TradeOgre. Nah, saya punya akun TradeOgre, lumayan nanti artinya saya mau kirim ke sini. Oke, nomor 3 kita buka website resminya, official. Oh ya, caranya itu ya kita tinggal buka dari CoinMarketCap. Ini ada website. Jadi di nextcoin.org. Seperti sini, di nextcoin.org. Nah, ini main homepage-nya. Silakan dibaca, dipelajari. Mungkin ada yang informasi yang mau dibaca. Tapi kita langsung kejar ke wallet. Di sini ada, kalau di sini kan kembali lagi tadi. Kalau exchange, contoh saya buka, dia kan dia um, tampilkan di sini TXBit dan TradeOgre. Tapi kan kita sudah bisa lihat di CoinMarketCap ini ya. Oke, wallet. Balik kalau walletnya itu setahuku ada beberapa. Mobile web wallet artinya untuk di handphone, ya kan? Dia bisa Android dan Apple. Terus di Next Wallet app ini kita download ke kayaknya di Windows tapi belum dikompil. Tadi saya coba buka, saya nggak tahu cara pakainya. Terus command line dan mana tadi ada web wallet di sini. Mana walletnya tadi? Ini. Wallet di nextcoin.org. Yang ini wallet di nextcoin.org. Saya sudah buka, saya sudah sign in, cuma masukkan email dan password.
Habis itu ya sudah. Untuk wallet kita tinggal pencet receive di sini. Nah, untuk alamat wallet kita klik receive, kita dapat ini, tinggal copy. Selanjutnya kita bahas soal poolnya. Miningnya di mana? Buka mining pool start.stream. Nah, cari di Nextcoin, DNX. Nah, ini ada Nero Pool, miner at now.space, Ekapool. Nah, ada 3. Saya pilih yang paling atas saja. Kita klik neuropool.net. Nah, aslinya kita dapatnya nanti di sini. Ini kan kelihatan network hash-nya dan lain-lain dan lain-lain. Kita selalu cari di getting started. Nah, di sini ada alamat pool. Ini ada algoritma, ini cara masukkan username-nya. Terus ini worker name-nya. Worker name-nya kayaknya masuk di password. Jadi kalau kita punya satu rig ya enggak perlu worker name, enggak terlalu penting. Tapi kalau kita mau punya beberapa rig dan membedakan di pool, harus kasih worker name dan ditaruh di bagian password. Untuk miner di sini sudah ada di next coin punya, kita klik. Nah, ada di next versi 222. Ini ada untuk Linux semua, Mac Linux. Oh ya, udah ada yang versi Windows-nya ya ini ya. Kelihatan ya. Sudah. Nanti kita pakai HiveOS saja. Masih ada ya? Oh, ini ada Windows. Nanti kita coba juga dengan Windows ya. Oke, kembali dulu. Untuk Windows, cara ketik minernya adalah sebagai berikut. Kalau di Linux, nah nanti kan kita pakai HiveOS. Tidak terlalu penting. Other configuration, ya diikuti aja. Payment ID, kira-kira kan kalau kita pakai, kalau langsung ke exchange biasanya perlu pakai payment ID. Tapi kali ini saya pakai web wallet, jadi tidak pakai payment ID. Nah, di sini sudah ada contoh yang bisa kita contek untuk mining di HiveOS. Oke, kita sama-sama setting ya. Yang ini saya juga belum setting. Sekalian bikin video. Jadi kita buka HiveOS. Di sini saya punya rig 3060. Isi 4. Sekarang ini miningnya Nexa 30 MHz dengan 84 watt. Nah, kita kembali dulu ke hash rate, terus kita cari 3060. Oke, nah kalau di hashrate.no, Nexa katanya ini kan 35 watt, 35 MHz dengan 94 watt. Kalau kita pakai main di Nex, bisa dapat 111 dan 45 watt. Oke, kita setting 3060 ini supaya bisa mining di Nex. Zoom dulu biar tidak terlalu kecil. Oke, nah save. Kita mulai dari flagship. Dari flagship, saya mulai buka wallet dulu. Terus add wallet. Nah, ini kita kasih DNX. Oh, sudah ada. Walletnya tadi sudah copy kan? Nah, create, sudah ada create worker. Kita create worker. Oh, salah. Create, kita flagship. Lalu di next, walletnya sudah ada, poolnya kita configurein miner. Ini kita pilih custom di paling bawah. Custom.
Nah, ini custom. Kita pilih custom, lalu setup miner config. Nah, yang di sini copas aja. Saya juga baru kali ini setting. Jadi namanya Dynex Solve. Oke, sip. Dynex. Sebentar. Gak enak ini. Ini aja ya. Oke, sip. Kalau begini kan nyonteknya enak. Setuju? Nah, Dynex Solve. Adjust ini saya tidak paham. 1,223. Kita ikuti dulu apa yang disuruh. Manut. Oke. Dan apply changes. Sudah setting, kita create flagship. Sudah dapat the next. Kembali ke worker. Kembali ke sini. Kita tutup dulu, close semua. Lalu kita pindahin pakai flagship-nya. Mana tadi? Di next. Rocket. Oke, dapat. Saya kebiasaan buka ke kiri. Buka lagi yang tadi di kanan. Lalu buka shell in a box. Nah, pindahin ke sini. Kita lihat dia masih download dulu minernya. Sepertinya tidak ada problem. Tadi di 3060 di next itu dapatnya 111 hash dengan 45 watt. Kalau kita lihat di sini, harusnya ini sekitar 45 watt. Nah, untuk overclock, klik aja di hashrate.no, lalu klik di Dynex-nya. Ini nanti kan akan dibukakan overclock untuk Dynex menurut hashrate.no. Dia sarankan pakai lock core clock 2100, terus offset 255, memorinya di lock di 800. Oh, tidak pakai offset. Ini sudah tahu. Oh, oke. Power limit kan tidak penting. Yang jelas kan jalannya cuma di 25. Oke. Nah, jadi sekarang kita keluar dulu, Ctrl AD. Saya biasanya mau lihat di NVIDIA min info. Salah ya. Nah, sekarang ini saya jalan core 1900, memori segini, tidak di, kayaknya overclocknya standar ini, jadi 80 watt. Kalau kita lihat di NVTool, juga kelihatan, ini core clocknya jalan di 19, memori clock di 73, wattnya jalan gede. Nah, untuk copy NVTool saya pakai dari settingan yang di Nexa. Di sini. Oke, saya copy dari settingan Nexa saja. Lalu kita kembali ke sini. Klik kanan, paste. Saya jalankan di 1450 aja. Kita tes dulu seperti apa jalannya. Enter. Ini
Overclocknya sudah masuk, kita bisa lihat di sini. Nanti kita update. Nah, tadi 80-an turun ke 60-an. Kalau kita refresh lagi sekali, nah, turun ke 40 watt. Tapi hash rate-nya masih 90-an. Mudah-mudahan nggak crash sih. Nah, kalau 40 watt ini, dia juga jalan di 45 watt. Artinya, kita bisa temukan profit segini. Paling tidak biaya listriknya yang 0,1 dolarnya itu loh kita bisa dapat. Kalau punya Anda jalan 100 watt, ya ndak ada lah profit segini. Ndak mungkin lah. Ya gimana caranya 100 watt bisa dapat profit besar. Ini bisa jalan 35 watt dan 40 watt. Saya pakai setting yang di Nexa. Mudah-mudahan speednya kan ndak turun lah. Iya ndak turun. Oke, ya seperti ini. Kalau yang saya kerjakan. Overclocknya masih manual, mesti ketik di mana? Di miner atau bisa dicopas di sebelah sini. Nah, NVTool ini lalu di run. Nah, setelah jalan beberapa lama, karena setting core clocknya saya terlalu rendah, jadinya hash rate-nya juga turun. Nah, kayak ini kan 1450. Bagaimana kalau kita coba naikkan ke sesuai dengan tadi apa 3060. Nah, menurut saran ini dia kita disarankan main di 2100. Tinggi juga ya. Kita coba yuk. Ngeheng buka ya. Oke. Jadi kita main di 2100. 2000 aja, tawar aja, takut-takut. Oke, kita enter. Yes, 2000. Nah, lalu miner. Kita lihat speednya naik nggak? Wattnya naik nggak? Ini. Oke. Kalau menurut aplikasi, dia jalan di 45 watt dengan speed 111. Di sini ya agak tinggi, tidak bisa kejar. Ini lagi, oh, nggak bisa. Oke. Ada yang lihat mata ini? Mata? Pakai Nvidia Broadcast. Jadi matanya itu selalu ke situ, padahal saya lagi lihat yang lain. Matanya tertuju terus. Ah, nggak bisa. OC-nya nggak gagal. Ketinggian. 1600. Lalu kita reboot dulu aja. Kalau di reboot kan OC-nya ulang lagi. CPD. Mana contekan tadi? Ini contekannya. Copy.
Oh no, salah. Oke, sini kalau kita perintah cepret. Nah, NP tool oh, belum kekirim. Terlalu cepat. Nah, sudah jalan 1600 dan memori 5000. Oke, kita tunggu linernya start. Ya, dengan 1600 ini naik ke 82. Terus listriknya di 40. Tapi kalau saya set ke 2000 langsung crash. Mungkin memorinya kita bisa naikkan. Kita coba ya. Itu Oops. Nah ya. Oke, oke. Kalau tadi kan 1600. Kalau memorinya kita naik ke 7000, apakah speednya naik? Kayaknya speednya tidak berubah. Jadi ya murni pakai core. Nah, di sini tapi iritnya luar biasa, 80 cuma 20 watt ya. Ini VGA kan menganggur. Lihat nih, temperaturnya aja cuma 30. Nggak ngapa-ngapain ini VGA. Oke, untuk Hive OS kita sampai sini dulu aja ya. Untuk overclock, caranya saya sudah tunjukkan, angkanya cari sendiri karena ini saya juga baru pertama kali setting. Saya masih mau coba cari lagi tapi kayaknya ya untuk mencoba mining setting seperti ini cukup. Em, kita pindah ke Windows. Untuk di Windows kita kembali ke bagian pool tadi. Lalu ini ada alamat download. Kita copy. Nah, saya pakai mana ini? Google Chrome. Nah, di sini saya sudah buka. Kita cari minernya itu bukan di sini, bukan di next ini, tapi di bawah terus. Jadi ini scroll. Ini ada 223, scroll aja ke bawah. Ada aset. Ini ada di next solve. Cari yang di next solve Windows 223.7zip.
itu di-download, lalu ekstrak. Nah, saya sudah download dan ekstrak. Di sini sudah ekstrak. Oke. Nah, buat minernya seperti biasa, klik kanan, teks dokumen, miner.bat, boleh, enter, lalu klik kanan, edit. Nah, saya sudah membuat itu seperti ini. Jadi, isinya seperti apa? Itu kita ambil dari halaman miner. Ini kan sudah ada contohnya. Nah, persis di Nextsoft, bla bla bla. Ini copy aja, langsung. Terus saya cuma ganti wallet dan stratum password untuk worker name. Nah, untuk overclocknya, saya colong dari LOL miner. Jadi di sini saya punya LOL miner karena sebelumnya saya pakai LOL miner untuk mining Nexa. Ya kan? Nah, di setting Nexa ini kita edit, scroll aja ke bawah. Di sini ini ada W10 dan other way, tambahkan no OC reset. No OC reset. Dua tempat sini. Jadi ini perintah miner, terakhir kasih no OC reset. Tujuannya apa? Supaya pada saat kita tutup miner Nexa ini, overclocknya tetap nyantol, tetap bertahan. Terus saya pakai setting core clock Nexa dulu aja, yang penting kita bisa jalan. Jadi jalankan dulu miner Nexa. Ya kan, dia sudah applied core clock dan memory clock. Tutup aja. Lalu kita kembali ke Nextsolve. Nah, kita jalankan Next miner. Oke, kita lihat. Kalau tadi yang 30-60 biasa dapatnya 80. Ya. Yeah. 80. Di sini lah kok 40. Oh no. Why? Core clock sudah jalan 145. Memori 5000. Ngantuk sudah. Apa karena drivernya ya? Ya aku kan. Oh, ini 51694. Ya nanti dicoba aja lah. Nah, minernya bisa jalan tapi speednya rendah. Saya masih belum, ini juga masih pertama kali langsung coba. Kenapa speednya tidak naik, saya juga tidak tahu. Tapi kita sudahin dulu di sini. Kalau ada yang bisa, ada yang tahu kenapa speednya yang di 3060 Ti justru tidak mau naik di Windows, bantu komen bantu kasih komen, bantu kasih mohon infonya di komen ya. Atau ya kita bisa jumpa di grup Facebook. Nah, ini setelah beberapa lama saya main-main, core clock-nya saya coba naikkan 1800, speed-nya jadi 92, watt-nya masih luar biasa,
mestinya sih sekitar 40-an. Nah, ini. Jadi wattnya itu naik turun, mestinya sekitar 40-50 watt. Tapi ya bagus karena dapat itunya kan, efisiensinya mestinya. Terus satu lagi yang kelupaan, untuk melihat hasil miner kita mesti buka ke pool, lalu masuk ke worker statistik sebelah kiri ini kelihatan. Nah, masukkan alamat wallet kita, lalu look up. Dengan begitu statistiknya akan kelihatan kayak di sini, current hash rate-nya berapa, average-nya, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, ini sudah ada pending balance, artinya sudah dapat bayaran. Ini saya cuma jalan satu miner. Miner satunya yang Windows tadi saya stop aja karena speednya cuma separuh, dan kalau saya mau ngutik-ngutik sekarang sudah tengah malam, jadi mungkin saya update lagi besok. Oke, kira-kira untuk mining DNX mestinya cukup ya. Dari awal sampai akhir mestinya informasinya sudah lengkap untuk bisa memulai mining. Oke, sampai jumpa lagi di video yang lain.